Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, saya pula. Yang kemudian itu ada Akbar Maulana, ada Cut Sefa Fazla, dan ada Jonathan Manggoloi Basta Panjaitan. Nah, pada kali ini kami akan membahas uji parametrik dan untuk uji normalitasnya. Jadi pada materi ini kita akan mengetahui statistika atau statistik parametriknya. Nah, pada pokok pembahasan ini kami akan menjabarkan 3 pokok utama. Yang pertama itu tentang definisi uji parametrik. Kemudian itu yang kedua itu ada konsep uji parametriknya. Yang terakhir itu atau yang ketiga ada uji normalitas dalam statistik parametrik. Nah, pada pengertian yang pertama itu pada subbab yang pertama tentang pengertian uji parametrik. Menurut Siregar tahun 2015, statistik parametrik adalah statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data yang berdistribusi normal dan juga memiliki varians homogen. Statistik parametrik digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio yang syaratnya itu data itu harus berdistribusi normal. Saya ulangi, statistik parametrik itu digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio dan mensyaratkan data harus berdistribusi normal, homogen, linear, dan data random sampling itu merupakan dari referensi dari Homo Sudin 2009. Kemudian menurut Supranto 2009 pada halaman 296 metode statistik parametrik ini seperti statistik uji T atau F yang digunakan apabila peneliti mengetahui fakta yang pasti mengenai populasi atau sekelompok data dari mana sampel itu diambil. Materi ini atau pokok pembahasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Jonathan. Saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini ada syarat uji parametrik. Yang pertama itu ada secara teoretik karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal. Nah, yang kedua ada nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan kepada model distribusi normal. Nah, di sini ada keunggulan dan kelemahan pada uji parametrik. Nah, yang pertama itu keunggulannya ada syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi seperti biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Nah, ada juga pengukuran terhadap data yang dilakukan dengan kuat. Lalu observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Nah, di sini juga ada kelemahannya yaitu variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Dalam analisis teknik, statistik harus memenuhi persyaratan analisis. Nah, yang terakhir itu memerlukan data lebih dari 30. Nah, di sini akan dibahas konsep uji parametrik untuk uji normalitas. Nah, uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel uji coba berasal dari populasi uji coba yang berdistribusi normal atau tidak. Jika sampel uji coba yang diperoleh berdistribusi normal, maka analisa lebih lanjut menggunakan statistika parametrik. Jika sampel uji coba yang diperoleh tidak berdistribusi normal, maka analisa lebih lanjut menggunakan statistika non-parametrik. Pasangan
Hipotesis yang diuji sesuai dengan rumusan hipotesis yaitu sebagai berikut. HO sama dengan populasi uji coba berdistribusi normal. HI sama dengan populasi uji coba tidak berdistribusi normal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudara Jupiter. Pada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, saudari Junsa Papatla. Saya persilakan. Oke, selanjutnya membahas tentang uji normalitas dalam statistik parametrik. Nah, di sini kami membahas dua uji, yaitu uji Shapiro-Wilks dan uji Kolmogorov-Smirnov (KS). Yang pertama, uji Shapiro-Wilks. Uji Shapiro-Wilks ini menguji hipotesis nol bahwa data berasal dari distribusi normal. Langkah-langkahnya itu, adapun langkah-langkah untuk melakukan uji Shapiro-Wilks secara manual. Yang pertama itu, siapkan data. Kami mengambil contoh, di sini datanya ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka jumlah data N itu sama dengan 5. Nah, yang langkah kedua itu mengurutkan datanya. Setelah diurutkan, maka 2, 4, 6, 8, 10. Yang ketiga itu menghitung rata-rata dari sampel. Bisa kita lihat di situ sama X bar sama dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dibagi jumlah datanya, yaitu 5. Sehingga menghasilkan 6. Nah, untuk langkah keempat itu mendapatkan koefisien atau AI dari tabel Shapiro-Wilks. Misalnya untuk N sama dengan 5. Tabel memberikan koefisien A1, A2, A3 dalam uji ini koefisien simetris, jadi A1 sama dengan A5, A2 sama dengan A4. Dari tabel Shapiro-Wilks, nilai koefisien untuk N sama dengan 5 adalah AI sama dengan 0,5708, A2-nya sama dengan 0,2452. Nah, langkah terakhir yaitu hitung statistik uji W. Dengan rumus W sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali AI XN dikurang I tambah 1 dikurang XI pangkat dikuadratkan per sigma N I sama dengan 1 XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, adapun cara menghitung dari uji Shapiro-Wilks itu, yang pertama hitung pembilang atau numerator dengan rumus sigma N I sama dengan 1 AI XN kurang I tambah 1 dikurang XI sama dengan AI X5 dikurang X1 tambah A2 X4 dikurang X2. Nah, dari data tadi kan diperoleh X5-nya 10, X1-nya 2, X4-nya sama dengan 8, X2-nya sama dengan 4. Jadi pembilang sama dengan 0,5708 dikali 10 kurang 2 ditambah dan seterusnya, itu disubstitusi dari rumus tersebut. Nah, lalu dikuadratkan sehingga menghasilkan 30,7735. Nah, untuk yang kedua itu hitung penyebutnya atau denominator. Hitung jumlah kuadrat dari hasil setiap data dengan rata-rata X bar sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat. Nah, sehingga memperoleh hasil 40. Yang ketiga itu menghitung nilai W. W sama dengan 30 dari hitung pembilang tadi dibagi penyebut sehingga menghasilkan 0,7693. Lalu yang keempat itu membandingkan dengan nilai kritis. Misalnya N sama dengan 5 dan alfa sama dengan 0,05. Nilai kritis W adalah sekitar 0,762. Karena W sama dengan 0,7693,
lebih besar dari 0,762. Kita tidak menolak hipotesis nol, artinya dapat data kemungkinan berdistribusi normal. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnovnya itu digunakan untuk membandingkan distribusi kumulatif dari suatu sampel dengan distribusi teoritis uji satu sampel, atau membandingkan dua distribusi kumulatif dari dua sampel atau uji dua sampel. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, siapkan data. Datanya itu ada 2, 4, 5, 7, 8, hingga 17. Lalu yang kedua itu urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, setelah diurutkan, lalu hitung distribusi kumulatif empiris atau CDF empiris. CDF empiris dihitung sebagai proporsi data yang kurang dari atau sama dengan nilai tertentu untuk setiap data. CDF empirisnya adalah, nah, seperti yang terlihat pada PPT. Sini ada data 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17. Nah, masing-masing memiliki CDF empirisnya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Besok Fazla. Kalau materi selanjutnya itu akan tidak dikenal oleh pengulangan. Pada pengulangan saya persilakan. Atau tentukan distribusi teoritis atau distribusi normal. Jika kita menggunakan distribusi normal teoritis menggunakan standar deviasi tersebut. Serta ini PN atau rata-rata dengan PN dan standar deviasi ini itu DF dan distribusi normal teoritis harus titik distribusi normal atau satu PN. Misalnya PN teoritis atau 2 atau 5 dan seterusnya kita lihat seperti ini. Pada gambar ini ada data yang dimiliki 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16. Ini CDF-nya empiris masing-masing. Setiap nilai data itu spesial dapat TDF empiris dan CDF teoritis. Kemudian cari selisih terbesar. Nah, dari gambar tersebut ada beberapa data TDF empiris dan CDF teoritis. Sini kita mencari selisihnya. Nilai jarak maksimum D adalah 0,09. Nah, karena itu bandingkan dengan nilai kritis atau itu value-nya. Untuk sampel sebanyak 10 kan sama dengan 10, dan tingkat signifikansinya sama dengan 0,05. Yang kritis dari tabel S adalah sekitar 0,409. Karena jarak kritis itu 0,09 jauh lebih kecil dari nilai kritis 0,49 dan tidak dapat menolak potensi 0 atau mungkin mengikuti distribusi normal. Jika signifikansi kurang lebih sama dengan 0,05 berarti terdapat perbedaan yang lebih signifikan. Jika signifikannya lebih besar dengan 0,5 dan terjadi perbedaan yang signifikan. Untuk penerapan pada uji konvergen pertama signifikansi sama dengan 0,05. Jadi data yang akan diuji mempunyai perbedaan
digunakan dan dengan data normal waktu. Nanti data tersebut tidak normal. Jika kita bisa sampai dengan normal, dan itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang diuji dengan data yang normal waktu. Artinya berarti data yang diuji itu adalah datanya normal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari materi uji parametrik ini, baik, dari kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari uji parametrik ini, bahwa uji statistik parametrik adalah alat yang sangat kuat dan akurat dalam analisis data kuantitatif, asalkan data tersebut memenuhi asumsi-asumsi dasar yang mendasarinya. Asumsi utama yang harus dipenuhi adalah distribusi normal dari data. Dari sebuah data itu yang kita dapat harus diuji menggunakan berbagai metode seperti ini, Kolmogorov, Smirnov, dan Sapir-Whorf. Selain itu, uji parametrik juga harus mengasumsikan homogenitas, varians, dan independensi observasinya. Nah, baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 mengakhiri presentasi kami. Maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.